Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Selamat pagi semuanya di kelas pembelajaran daring pendidikan agama Islam dan budi pekerti, khususnya di kelas 8. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sebuah materi dalam berbentuk video pembelajaran yang mana memiliki tema tentang menjadi remaja mulia dengan berbuat baik, hormat, dan patuh kepada orang tua dan guru. Namun pada penjelasan pada video kali ini saya akan membahas tentang berbuat baik dan patuh kepada orang tua saja, bukan kepada guru. Mungkin untuk pembahasan guru itu akan disampaikan pada pertemuan selanjutnya. Sebelum masuk pada pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu, berdoa dalam hati, mulai. Selesai. Lanjut materi yang pertama, yaitu tentang pengertian. Pengertian, hormat, dan patuh kepada orang tua. Di sini ada dua kata kunci. Yang pertama ada kata hormat dan patuh. Kita akan menjelaskan terlebih dahulu satu persatu dari kata tersebut. Yang pertama ada hormat. Hormat itu menghargai dan sopan terhadap orang lain. Perilaku menghargai dan sopan dapat dilakukan kepada orang tua, guru, ataupun orang lain. Kemudian patuh atau taat. Nah, patuh atau taat adalah sikap patuh, setia, dan tunduk. Dari dua definisi ini, kita bisa tarik kesimpulan bahwasannya hormat dan patuh kepada orang tua yaitu sikap menghargai, melaksanakan perintah, dan menjauhi larangan yang mereka berikan sepanjang tidak bertentangan dengan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ada dalil yang menjelaskan kita itu harus hormat kepada orang tua kita. Dalil ini ada dalam Al-Quran, surat Luqman ayat ke-14 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini aniskurli waliwalidaik ilayyal masir, yang artinya, dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapinya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepada akulah tempat kembalimu. Berdasarkan ayat tersebut, kita dapat makin meyakini bahwa setiap ibu yang mengandung pasti dalam keadaan lemah. Jika kandungan semakin membesar, saat hendak berbaring miring terasa berat, posisi terlentang membuat dada terasa sesak, serta akan tengkurap itu tidak bisa. Setelah itu, ibu menyusui sampai kurang lebih selama 2 tahun. Secara naluri, orang tua dengan sukarela mau mengorbankan segalanya sesuatu untuk memelihara dan membesarkan anak-anaknya. Sepanjang umurnya berbagai kesulitan dihabiskan untuk mendidik dan mengorbankan segala yang ada demi kesenangan dan kebahagiaan anaknya. Jasa kedua orang tua kita yang begitu sangat besar, gitu kan? Ayah yang pergi keluar untuk mencari nafkah, bekerja dari pagi sampai sore. Ayah mau bekerja untuk apa? Memenuhi kebutuhan kalian, memenuhi apa yang kalian inginkan. Kemudian ada ibu yang di rumah mengurus sebagai urusan rumah tangga, ibumu yang mencuci pakaianmu, yang memasak makanan untukmu, kemudian ibumu yang membersihkan rumah-rumahmu, membesarkan kamu dari kecil, dari bayi sampai sekarang yang sedang melaksanakan sekolah di sekolah SMPN 2. Itu demi siapa? Demi kalian sebagai seorang anaknya. Maka dari itu janganlah kalian durhaka, janganlah kalian tidak nurut
tidak patuh akan perintah dari kedua orang tua kalian. Kemudian ada sabda Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW juga menegaskan untuk berbuat bakti kepada kedua orang tua. Dalam sabdanya, beliau berkata, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang laki-laki yang datang menghampiri Rasul. Faqala, kemudian laki-laki tersebut berkata, Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, man ahakun nasi bi husni sahabati. Kepada siapakah aku harus berbakti pertama kali? Qala, kemudian Nabi menjawab, umuk, ibumu. Qala sumaman. Orang tersebut bertanya lagi, lalu kepada siapa lagi? Qala umuk. Rasulullah pun menjawab, ibumu. Qala sumaman. Kemudian orang tersebut bertanya lagi, lalu setelah itu siapa? Qala umuk. Kemudian Rasulullah menjawab lagi, ibumu. Rasulullah menjawab dengan jawaban ibu sampai 3 kali. Qala sumaman. Kemudian laki-laki tersebut bertanya lagi, setelah itu siapa? Qala abu. Bapakmu. Di sini bisa kita tarik kesimpulan bahwasanya hadis ini menjelaskan bahwasanya betapa pentingnya jasa dari seorang ibu. Ibumu yang mengandungmu, yang melahirkanmu sampai membesarkanmu hingga saat ini. Ibu merupakan seorang yang sangat mulia dalam Islam. Oleh sebab itu, setiap anak diwajibkan berbakti kepada kedua orang tuanya. Seorang anak tidak boleh membentak orang tua, apalagi durhaka kepadanya. Jika seorang anak durhaka kepada orang tuanya, terutama ibu, maka Allah akan melaknat orang tersebut sampai dia meminta maaf kepada ibunya dan bertobat kepada Allah. Berbicara tentang ibu, tentang kemuliaan ibu, mari kita lihat sejenak belajar dari sahabat Nabi. Namanya adalah Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni merupakan seorang pemuda yang tidak terkenal, miskin, dan memiliki penyakit kulit. Tak ada orang yang mengenalnya sama dia sama sekali. Namun, ia merupakan pemuda yang pernah disebut oleh Rasulullah SAW sebagai pemuda yang sangat dicintai oleh Allah. Dan juga Uwais Al-Qarni ini terkenal di langit. Banyak malaikat-malaikat yang mengenal dia. Tapi di dunia beliau tidak terkenal. Beliau tidak dikenal oleh orang lain. Dia hanya dikenal sebagai seorang yang miskin, yang punya penyakit kulit. Sebab kecintaannya Allah kepada Uwais Al-Qarni, dikarenakan Uwais Al-Qarni itu patuh dan menghormati ibunya yang pada saat itu ibunya sedang sakit lumpuh. Suatu waktu Uwais meminta izin kepada sang ibu untuk pergi ke Madinah dalam rangka untuk bertemu dengan Rasulullah SAW. Saat itu pula sang ibu memberikan izin dengan catatan ketika sudah berjumpa dengan Rasulullah, ia cepat kembali pulang untuk merawat ibunya. Setelah melakukan perjalanan yang sangat panjang, Uwais tidak mendapati Rasulullah. Uwais tidak bertemu dengan Rasulullah dikarenakan pada saat itu Rasulullah sedang berperang melawan orang-orang kafir, dan yang memimpin perang tersebut adalah Rasulullah. Meski kerinduannya amat besar kepada Rasulullah, Uwais lekas pulang demi ibunya. Ia hanya menitip pesan kepada Siti Aisyah. Kemudian, pada kesempatan yang lain, sang ibu meminta Uwais untuk mengantarkannya pergi haji. Nah, Uwais ini adalah Uwais itu tinggal di daerah Yaman. Pada saat itu Yaman sampai ke Mekah itu sangat jauh. Itu kan ya sampai berjauh-jauh gitu kan, harus pakai kendaraan. Namun ibunya ini meminta kepada Uwais untuk mengantarkan ibunya pergi haji. Pada saat itu Uwais tidak mau menolak ajakan dari ibunya. Meskipun Uwais pada saat itu tidak memiliki ongkos untuk pergi. Lalu Uwais menggendong ibunya dari Yaman sampai pergi ke Mekah hanya untuk pergi ibadah haji. Tuh. Meski belum berjumpa dengan Nabi, Rasulullah seperti sudah mengenal betul
Uwais ini. Ia menguji Uwais dengan mengatakan kepada para sahabat yang lain, suatu ketika apabila kalian bertemu dengan dia, mintalah doa dan mintalah istighfar kepada dia. Sebab dia adalah penghuni langit. Karena bakti yang tulus dan ikhlas kepada ibunya, membuat nama Uwais Al-Qarni itu terkenal di langit, meski di bumi ia bukan siapa-siapa. Lalu bagaimana cara kita berbuat baik kepada orang tua kita selagi orang tua kita masih hidup? Cara berbuat baik kepada orang tua kita ketika keduanya masih hidup. Di antaranya, kita harus bisa bersikap sopan santun, menghormati orang yang lebih tua. Kemudian berkata dengan lemah lembut, jangan toksis, gitu kan, toksik. Itu kata-kata kotor gitu kan, kata-kata toksik itu jangan, apalagi kepada kedua orang tua kita. Kemudian mematuhi nasihat orang tua kita. Dengarkan apa yang menjadi omongan dari orang tua kita itu benar, dengarkan, jangan membantah. Kemudian membantu pekerjaan orang tua, gitu kan, orang tua kita sedang menyapu, kita bantu sapu milu ngepel, gitu kan, milu nyese. Kemudian mendoakan mereka. Setelah setiap sholat, kita harus mendoakan kedua orang tua kita. Agar apa? Agar diberikan kesehatan, dipanjangkan umurnya, bisa mengurus kita sampai kita kelak dewasa nanti. Lalu bagaimana cara berbuat baik kepada orang tua ketika orang tua kita sudah meninggal? Mendoakan kedua orang tua tentu. Ketika kedua orang tua kita sudah meninggal, kita harus senantiasa mendoakan mereka agar mereka ditempatkan di tempat yang layak, yaitu tempat surganya Allah. Kemudian membayar kewajiban hutang mereka, melaksanakan wasiat orang tua yang sesuai ajaran Islam, kemudian menyambung silaturahmi dengan kerabat dan sahabat orang tua. Jangan sampai mentang-mentang gak ada orang tua, kita seenaknya bertengkar dengan adik-adik kita, dengan saudara-saudara kita. Jangan seperti itu. Kita harus bisa menyambung tali silaturahmi, menyambung ukhuwah Islamnya dengan keluarga kita. Ketika kita dalam kesusahan, maka orang-orang dari kerabat kita yang akan membantu kita. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup. Akhirul kalam. Ihdinas siratal mustaqim, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.